Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema amalan mengundang atau mendatangkan mantan ke rumahmu. Ya, jadi kita banyak membahas tentang berbagai amalan-amalan ya, karena memang amalan itu banyak sekali macamnya. Dan selalu ya, saya nasihatkan, mungkin di YouTube ya, ada ribuan bahkan ya amalan atau amaliyah atau doa-doa yang bisa diamalkan untuk tujuan dan keperluan kembali kepada mantan. Tapi jangan Anda amalkan seluruhnya ya. Kenapa jangan diamalkan seluruhnya? Ya karena hasilnya tidak akan maksimal ya. Jadi manusia itu dia biasanya ahli dalam satu hal atau satu bidang yang dia tekuni terus-menerus ya. Jadi misal dalam bidang agama itu ada ulama yang ahli dalam ilmu fikih, ada ulama yang ahli dalam ilmu bahasa ya, ada yang ahli dalam ilmu fikih juga dalam bidang psikologi, misal Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ada ulama ahli dalam bidang ilmu hadis seperti misal Imam Bukhari, Imam Muslim, dan seterusnya. Ada yang ahli dalam penelitian ilmu hadis, ada yang ahli dalam bidang pendidikan, dan seterusnya. Nah, biasanya beliau-beliau ahli dalam satu bidang. Begitu juga misal di dalam ilmu kedokteran ya, jarang tuh kalau ada dokter yang spesialis dalam dua bidang. Biasanya spesialisasinya dalam satu bidang. Ada yang spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi ya, obskin ya, obstetri dan ginekologi, ahli kandungan. Ada juga yang ahli dalam bidang anak ya, ada yang ahli dalam bidang misal penyakit dalam dan seterusnya. Nah, nanti mereka ngambil lagi itu kuliahnya dari spesialis ke sub spesialis ya, jadi ahli dalam satu bidang. Para ulama tadi juga begitu, walaupun mereka ahli bahasa, menguasai ilmunya ya, kemudian mereka juga para hafiz Quran, kemudian mereka juga menekuni bidang pendidikan, tetapi bidang yang mereka unggulkan dan menghasilkan begitu banyak karya biasanya di dalam satu bidang ya. Seperti Imam Bukhari, beliau seorang hafiz Quran, beliau seorang ahli ilmu bahasa. Nah, tetapi kita mengenal beliau sebagai ulama ahli hadis. Nah, atlet juga begitu ya, kan tidak ada tuh, atau jarang sekali lah kalau ada atlet yang berkompetisi atau olahraga prestasi dalam dua bidang, pemain sepak bola sekaligus atlet lari maraton misal begitu kan. Kalau dia atlet profesional bidang sepak bola ya sepak bola saja, walaupun mungkin tiap hari untuk latihan hobi lari maraton.
Amalia juga begitu, ya. Kalau Anda ingin mendapatkan hasil yang optimal, pilih satu yang memang Anda rasa cocok dan sesuai dengan Anda atau berjodoh dengan Anda, ya. Cara mengetahuinya sederhana. Ketika amaliyah itu Anda pelajari, masuknya cepat, ya. Doanya Anda hafalkan cepat. Nah, itu namanya berjodoh dengan Anda. Anda tekuni terus begitu sehingga Anda jadi ahli dalam amaliyah tersebut. Kalau semua pengen Anda amalkan, hasilnya tidak ada yang maksimal, ya. Nah, kita banyak membahas tentang amaliyah, ya, sebagai pengayaan pengetahuan bahwa ilmu itu amat sangat luas. Nah, salah satunya yang kita bahas kali ini adalah amaliyah atau amalan untuk mendatangkan mantan ke rumah Anda ketika Anda yang mau ke rumah mantan ditolak terus. Kalau Anda yang mau ke rumah mantan ditolak terus, ya sudah. Sekarang mantan yang Anda usahakan, Anda doakan agar dia yang tergerak datang ke rumah Anda. Tapi dengan catatan, ya, rumah Anda tidak pindah-pindah terus. Kalau rumah Anda pindah, dia mau datang ke rumah Anda, dia sudah datang, ternyata yang menunggui rumahnya sudah ganti. Penunggu barunya tidak tahu alamat Anda di mana, ya, sehingga sulit dia untuk menemukan Anda, ya. Nah, jadi amaliyahnya apa? Kita membahas sekarang amaliyah yang mungkin sebenarnya setiap hari juga sudah kita kerjakan, ya. Tapi sebelum masuk ke amaliyahnya, yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe, ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Insya Allah, jika Anda subscribe, semoga menjadi ilmu yang berkah dan manfaat untuk Anda. Amin. Jadi, ya, di dalam surat An-Naml ayat yang ke-30 dan ke-31, di sana dijelaskan, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim an la ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ya, apa artinya? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan sesungguhnya isinya bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. An la ta'lu alayya wa'tuni muslimin, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Surat An-Naml ayat yang ke-30 dan 31. Kalau kita perhatikan inti dari ilmu atau kekuatan Nabi Sulaiman alaihissalam mendatangkan siapa saja yang beliau inginkan, ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Intinya ada pada kalimat bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi kekuatan ilmu dari Nabi Sulaiman itu intinya pada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Maka saya katakan amaliyah ini
kita baca setiap hari. Kita amat sangat mengenalinya, ya. Jadi sangat kita kenali. Kita hafal semua di luar kepala. Tetapi saking kita kenali, mungkin jarang kita bacakan. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca surat Al-Fatihah, ya, atau mau makan. Jadi tidak banyak kita baca. Sementara Nabi Sulaiman alaihi salam, zikir Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan beliau sehari-hari. Sehingga kekuatan dari zikir Bismillahirrahmanirrahim ini sedemikian kuatnya, ya. Para ulama berbeda pandangan ya tentang isim al-a'zam, isim yang rahasia, yang ketika orang melafazkannya, apapun yang dia inginkan Allah langsung kabulkan, ya. Ada ulama yang berpendapat bahwa isim al-a'zam itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada yang berpendapat Ya Malik, ya. Kemudian ada yang berpendapat Ya Jabbar dan seterusnya. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa isim al-a'zam itu ada pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kita lihat yang sudah terjadi, bahwa dengan Bismillahirrahmanirrahim yang dituliskan atau yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, siapapun termasuk Ratu Bilqis langsung datang kepada beliau. Ketika Anda ingin mendatangkan seseorang, ya, perbanyak membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadikan sebagai zikir dalam kehidupan Anda. Sambil nyetir, ya, daripada mendengarkan hal-hal yang tidak baik, daripada mendengarkan musik, ya. Nanti Anda mendengarkan lagu kenangan dengan mantan, jadi tambah sedih, ya. Anda bagus sekali itu kalau sambil nyetir misal Anda berzikir Bismillahirrahmanirrahim, 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 sehingga kalimat ini menjadi menyatu dengan diri Anda, ya, sehingga saat ingin Anda gunakan kapanpun, ya, Anda tinggal mewiridkannya atau membacakannya kepada orang yang ingin Anda datangkan. Jadi bagaimana cara mengamalkannya? Sama dengan amaliyah yang lain, ya. Selesai sholat fardu, Anda masih berwudu atau wudu Anda masih ada, masih menghadap ke arah kiblat, kemudian orang yang akan Anda datangkan, Anda kirimi ayat ini, ya, ila ruhi wal jasadi, Anda sebut namanya, kemudian Anda kirimi kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebanyak-banyaknya yang Anda sanggup lakukan. Terus Anda lakukan sampai ada perubahan pada diri yang bersangkutan, sampai yang bersangkutan menghubungi Anda, sampai yang bersangkutan pulang ke rumah Anda, ya. Nah, ini mungkin bisa dilakukan oleh bagi para suami yang istrinya pergi dari rumah, atau bagi para istri yang suaminya pergi dari rumah, ya. Semoga Allah kabulkan, dan semoga harapan cita-cita Anda untuk kembali membangun keluarga sakinah, mawaddah warahmah bersama istri yang pergi atau bersama suami yang pergi, Allah kabulkan. Semoga semua niat baik akan ada jalan yang terbaik.
Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.